Selamat pagi Bante. Selamat pagi Kami Pak Rianto. ketemu lagi dengan Bante. Biasa kalau ketemu Bante itu ingin diskusi Bante, diskusi dhamma ya. Bante, di dalam Buddhisme itu kan ada beberapa ajaran atau doktrin yang fundamental sekali yang diajarkan Sang Buddha. Dan salah satunya ini adalah tentang karma Bante. Betul, iya. Apa sih karma ini Bante? Supaya orang-orang pada makin jelas gitu loh Bante. Iya. Ya, memang salah satu ajaran Sang Buddha yang sangat fundamental yang ditunjukkan oleh Sang Buddha adalah tentang karma, atau dalam bahasa Bali adalah kamma. Jadi kita secara umum lebih mengenal istilah karma, yang itu adalah bahasa Sanskerta, yang artinya sama dengan kama. Sebenarnya kama atau karma itu sendiri artinya adalah perbuatan. Sekedar perbuatan, ya perbuatan. Tetapi tentu dalam Buddhism dikatakan sebagai perbuatan karena ada niat, ada kehendak. Jadi Sang Buddha pernah menyampaikan cetanahang bhikkhave kamang vadami. Jadi wahai para biku, saya katakan bahwa niat atau kehendak itulah yang disebut sebagai karma. Artinya yang menentukan apakah itu adalah karma, perbuatan atau tidak adalah niat. Kalau seseorang tidak memiliki niat, yaitu tidak sebagai sebuah karma. Dan karma, baik dan buruknya, atau perbuatan atau karma dikatakan baik atau buruk juga tergantung kepada niatnya. Niat Bante, berarti krusial itu di sini itu adalah niat. Sebenarnya niat itu adalah karma. Walaupun tentunya ketika seseorang telah memiliki niat, kemudian ia akan melanjutkan perbuatan tersebut, baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, dan juga melalui pikiran. Tapi yang mengawali adalah niat terlebih dahulu. Kemudian termanifestasi ke dalam ucapan, perbuatan jasmani, dan juga ke dalam pikiran itu sendiri. Sebentar Bante, supaya lebih jelas lagi terkait niat itu tadi. Kira-kira contoh perbuatan yang misalnya didasari oleh niat dan tidak didasari oleh niat itu seperti apa Bante? Apakah sesuatu yang misalnya dilakukan tanpa kesengajaan itu adalah perbuatan yang mungkin tidak didasari niat, atau seperti apa Bante ini supaya jelas ini, karena ini kan yang krusial poinnya itu adalah niat. Sebenarnya semua perbuatan itu adalah berangkat dari niat. Karena pikirannya menggerakkan. Ya kan? Hanya saja niat di sini bisa berbagai macam. Kadang orang berpikir begini. Dari apa yang tampak, kelihatannya seseorang misalnya adalah mengambil apa yang tidak diberikan, atau dengan kata lain mencuri, begitu kan? Nah, tetapi niat orang tersebut memindahkan barang atau mengambil apa yang bukan miliknya, itu yang menentukan apakah perbuatan tersebut dikatakan sebagai mencuri atau bukan mencuri. Nah, kalau kemudian seseorang punya niat, tahu, ini adalah milik orang lain. Kemudian punya niat bahwasanya dia ingin menjadikan barang tersebut sebagai miliknya. Tanpa izin, tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan kemudian punya, yaitu usaha. Apakah usaha tersebut adalah dia sendiri yang mengambil atau mungkin minta orang lainnya mengambil, dan dari usaha kemudian barangnya berpindah. Nah, ketika ada niat demikian, itu adalah pencurian. Tapi kalau kemudian seseorang misalnya melihat ada benda milik orang lain yang dia memindahkan atau memasukkan ke dalam poketnya, tetapi sebenarnya punya niat nanti ketika ada yang kehilangan, dia akan memberikan daripada nanti ini diambil sama orang lain, kemudian bisa hilang. Kemudian dia berniat untuk menyimpankan saja. Walaupun seakan-akan itu mengambil yang tidak diberikan karena niatnya adalah untuk memproteksi, itu bukan sebagai pencurian. Nah, tetapi setiap perbuatan adalah karena niat. Kalau kita mengatakan sengaja atau tidak sengaja, ini Bante, ini yang sedikit orang mungkin bingung di sini. Betul, ya di sini tergantung juga pada niat, tetap adalah sebagai perbuatan. Entah itu sengaja maupun tidak disengaja. Entah itu sengaja atau tidak disengaja, tetap itu adalah perbuatan kalau sudah ada niat. Hanya saja dari niat tersebut itu akan menentukan dia melakukan perbuatan yang kelihatan oleh orang sebagai perbuatan ini atau tidak. Misalnya begini,
Misalnya ada seseorang membawa misalnya pisau tajam gitu kan. Nah kemudian pada saat itu dia berjalan. Tanpa sengaja pisaunya menusuk orang lain kan. Ya pada waktu itu karena dia tidak punya niat untuk membunuh gitu kan, atau melukai, yaitu bukan sebagai perbuatan membunuh. Tetapi niat pada waktu itu apa? Niatnya hanya berjalan, maka dia hanya sekedar berjalan saja. Perbuatan berjalan. Perbuatan misalnya menuju ke suatu tempat, tapi bukan sebagai pembunuhan. Karena apa? Niatnya bukan untuk membunuh. Dia tidak sengaja pisaunya menusuk orang lain. Apalagi kalau kemudian pada waktu itu misalnya tanpa ada niat untuk melakukan apapun, tiba-tiba tangannya misalnya terpukul oleh sesuatu atau terlempar oleh angin, kemudian tangannya kemudian misalnya ini contoh saja menusuk orang tertentu, yaitu bukan sebagai perbuatan. Karena tidak ada niat sama sekali. Tidak ada niat untuk menusuk, tidak ada niat untuk bergerak dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ada angin misalnya begitu. Itu bukan sebagai perbuatan. Iya, dengan penjelasan seperti ini saya yakin banyak akan bisa lebih jelas Bante memahaminya. Bisa dilanjut Bante terkait karma ini. Iya. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasanya karma juga ada karma yang buruk, ada juga karma yang baik. Iya. Karena sekarang kan banyak sekali orang yang selalu mengidentifikasi karma itu sebagai yang buruk-buruk saja kan. Iya, umumnya begitu Bante ya. Dan juga begini, kalau misalnya ada orang misalnya kena kecelakaan gitu musibah, itu karmanya gitu kan. Padahal pertama karma itu adalah perbuatan. Itu bukan karmanya. Lebih kepada itu buah dari karma. Harusnya begitu buah dari perbuatan. Bukan itu karmanya. Ya kan, tapi itu adalah buah dari karma. Tapi itu pun juga tidak hanya satu sisi saja. Ketika orang melihat misalnya orang terkena musibah, kecelakaan, baru kemudian itu karmanya. Tidak demikian. Bahkan ketika melihat orang yang memiliki kekayaan, kesuksesan, memiliki wajah yang rupawan, ya kita juga bisa bilang itu buah dari karmanya. Jadi karma itu bisa karma baik, bisa karma buruk. Dan karma baik dan buruk ini juga tergantung pada pikiran yang mendorong seseorang berniat untuk apa. Nah, kalau pikiran tersebut didorong atau niat tersebut didorong oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan mana yang baik, mana yang buruk, itu disebut sebagai karma yang tidak baik, karma yang buruk. Nah, kalau kemudian ternyata perbuatan tersebut atau yang muncul dari niat tersebut didorong oleh kedermawanan misalnya, didorong oleh cinta kasih, didorong oleh kebijaksanaan, maka itu adalah karma atau perbuatan yang baik. Yang mana dua jenis perbuatan ini secara garis besar, semuanya akan memberikan buah. Jadi tadi Bante menyebutkan akarnya yang menjadi asal muasal dari perbuatan itu sendiri. Ada yang buruk kemudian ada yang baik. Menarik Bante. Jadi dengan penjelasan ini sebetulnya akan gamblang sekali sebetulnya orang-orang di luar sana bisa memahami supaya tidak selalu menjudge bahwa ketika seseorang mengalami celaka atau musibah kemudian itu lantas langsung dijudge sebagai itu karma. Betul. Dengan ini akan bisa lebih jelas Bante. Dan juga kalau kita bicara begitu kan tidak hanya yang kena musibah saja. Kita juga harus melihat orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang hidup harmonis, yaitu juga karmanya, perbuatannya, karena dia melakukan kebajikan, hal-hal yang baik, maka dia mendapatkan hal yang baik juga. Buah yang baik. Buah yang baik. Jadi buah ini juga penting karena apa? Karena perbuatan pasti memberikan buah, gitu kan. Maka ada satu perumpamaan, perumpamaan diberikan oleh Sang Buddha untuk menjelaskan tentang buah karma. Yang belum menyampaikan bahwasanya seperti halnya benih yang ditabur. Itulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Jadi seperti benih yang ditabur. Ya tisang wapati bijang.
tadi sang labahati palang itulah buah yang nanti akan dipetik, akan diperoleh. Oh, iya. Ya, ini perumpamaan yang mudah sekali untuk kita jadikan sebagai referensi. Ya, kalau misalnya orang menabur bibit padi misalnya gitu kan, ya, pasti kan nanti buahnya adalah padi bukan jagung ya. Iya. Kalau kita menabur buah jagung, bibit jagung, ya nanti pasti buahnya adalah buah jagung, bukan kelapa. Artinya karma ini universal sekali ya Bante ya? Universal. Dan karma ini sebenarnya ya mengacu atau katakan akan dialami oleh setiap orang. Setiap orang. Bahkan setiap makhluk. Tidak hanya manusia saja. Jadi siapapun tanpa melihat latar belakang bangsanya, sukunya, kepercayaannya, dalam pemahaman ajaran Buddha, ya siapapun hidup sesuai dengan karmanya, perbuatannya masing-masing. Oh iya. Berarti tidak memandang siapa-siapa ya Bante. Hukum karma ini berlaku untuk setiap orang. Bahkan ya? Setiap makhluk. Setiap makhluk. Iya. Iya Bante. Kemudian Bante, kalau kita lihat di beberapa misalnya sumber referensi di dalam ya buku-buku Buddhis biasanya Bante, itu kan kita temukan ternyata karma itu bisa bervariasi Bante, bisa banyak bagian-bagiannya, klasifikasinya Bante, seperti Betul itu. Sekali. Ya, lantas bagaimana Bante? Kadang kan orang melakukan perbuatan itu kan Bante ya, ada yang mungkin yang sangat buruk bahkan, tapi ada juga mungkin yang melakukan perbuatan itu tidak buruk-buruk banget lah Bante, misalnya biasa-biasa saja. Bagaimana Bante kita bisa memahami klasifikasi karma ini Bante? Ya, dalam hal misalnya urutan dia memberikan buahnya Bante, karma atau perbuatan yang kita lakukan itu Bante. Ya, memang betul sekali. Di dalam terutama kitab ulasan atau kitab suci yang menjadi pengulas dari khotbah-khotbah Sang Buddha, termasuk Abhidhamma Sanggaha. Ada juga kalau kita perhatikan ada suta namanya Dewa Duta Suta. Nanti kitab ulasannya itu memberikan penjelasan mengenai ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya sangat kuat, sampai kemudian ada perbuatan yang ringan. Nah, ada 4 jenis dalam hal ini. Ada 4 ya Bante? Ada 4 jenis. Jadi yang pertama adalah ada namanya garuka kama. Garuka ya? Garuka kama. Garuka kama. Kama adalah perbuatan, garuka adalah berat. Berat. Perbuatan yang berat. Nah, ini adalah perbuatan yang memang ketika dilakukan itu akan memberikan buah terlebih dahulu. Karena terlalu berat. Artinya dia ini Bante karena saking beratnya, dia punya potensi untuk memberikan buah sesegera mungkin. Sesegera mungkin, dan bahkan yang paling duluan. Paling duluan. Paling duluan. Baik di kehidupan ini juga Bante. Bahkan kehidupan sekarang. Tapi umumnya adalah kehidupan yang akan datang. Itu yang paling duluan. Ya ibaratnya kalau kita bicara misalnya kita melempar batu dari atas ke bawah. Dari ada berbagai macam batu, yang paling turun duluan yang mana? Yang berat. Paling berat, benar. Nah demikian pula dalam hal ini juga sama. Jadi dari berbagai macam perbuatan, nanti yang akan muncul duluan sebagai buahnya adalah yang paling berat. Nah ini juga ada 2. Garuka ini ada 2. Ya Bante. Jadi kusala garuka kama dan aku salah garuka kama. Aku salah. Iya. Jadi perbuatan-perbuatan yang berat, yang sifatnya baik, dan perbuatan-perbuatan yang berat, yang sifatnya buruk. Nah, kalau yang baik ini adalah ketika kita mempraktikkan meditasi misalnya, terutama adalah meditasi samatha, kemudian kita mencapai jhana, tingkat konsentrasi yang tinggi, bahkan kita bisa katakan mencapai sampai mastery, wasi ya. Jadi bisa keluar masuk kapanpun yang kita inginkan. Nah itu adalah perbuatan baik yang sangat berat atau sangat tinggi, kuat lah ya, sangat kuat. Paling kuat. Dan ini akan memberikan buah terlebih dahulu ketika ini muncul. Nah ini yang baik. Jadi kalau orang mencapai, terutama adalah pencapaian jhana. Karena untuk mencapai jhana sesuatu yang tidak mudah. Benar. Karena apa? Harus memiliki sila yang baik, memiliki indriya sangwara, pengendalian indera, hidup dengan rasa puas, punya sati sampajanya, baru kemudian mengembangkan batinnya, melenyapkan 5 rintangan batin,
mencapai pencapaian jana. Maka ketika ini dicapai, wah ini menjadi sebuah perbuatan baik yang sangat-sangat berat atau sangat tinggi, sehingga ini akan juga berbuah terlebih dahulu. Tapi ada juga, yaitu akusala garuka kama. Ini perbuatan buruk yang berat tapi negatif buruk ya, jadi buruk. Nah itu juga bahaya. Bahkan ini lebih bahaya daripada yang kalau yang tadi berat, yang baik kan itu luar biasa kan. Nah, ini bahaya sekali. Karena bisa juga kekuatan ini lebih kuat daripada walaupun orang mungkin sudah pernah mencapai jana. Tapi kalau kemudian yang buruk ini dilakukan, itu bisa berbuah lebih dahulu. Yang buruk ini adalah yaitu membunuh ayah, membunuh ibu, ayah kandung dan ibu kandung, ibu kandung, ayah kandung dibunuh. Kemudian juga membunuh seorang suciwan. Ini seorang arahanta. Seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ya mereka kan punya katakan kualitas batin yang sangat luar biasa, sangat agung, yang ketika mereka masih hidup bisa memberikan yang terbaik untuk manusia, bahkan para dewa. Kalau kemudian dibunuh, orang yang membunuh ini melakukan perbuatan buruk yang sangat berat. Nah, kemudian juga adalah melukai seorang Buddha. Seorang Buddha yang keempat. Kenapa sang Buddha tidak membunuh seorang Buddha? Tidak. Karena tidak ada satupun manusia, bahkan para dewa atau Brahma yang bisa membunuh sang Buddha. Tidak ada. Tapi kalau melukai masih bisa. Tapi untuk melukai sang Buddha juga harus punya apa? Kekuatan, kesaktian. Kalau tidak ya nggak bisa. Dalam sejarah perjalanan kehidupan sang Buddha, ada satu orang Dewadatta yang bisa melukai sang Buddha. Dewadatta. Nah ini penting. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa perbuatan yang buruk, yang artinya perbuatan kusala garuka kama ini, yang buruk ini, itu kadang-kadang bisa lebih kuat ketimbang perbuatan baik yang berat. Buktinya adalah Dewadatta. Dewadatta ya Bante. Dewadatta ini sebenarnya sudah pernah mencapai jana. Kemudian hilang. Bahkan hilang. Mencapai jana, punya kekuatan gaib. Tetapi kemudian dia melukai sang Buddha. Nah, kekuatannya hilang, jananya hilang. Nah, dia sebagai dampaknya meninggal terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Yang terbawah. Nah, kemudian juga ada memecah belah sangga. Ini yang kelima. Yang kelima itu juga salah satu perbuatan berat yang buruk. Tapi yang bisa memecah belah sangga itu hanya para biku. Sebenarnya para berumah tangga, para samanera nggak bisa memecah belah sangga. Mungkin mereka bisa, maksudnya mereka itu bisa katakan berucap yang buruk, memfitnah biku tertentu, mengadu domba bisa. Tetapi sebenarnya walaupun mereka melakukan demikian itu perbuatan buruk. Tapi bukan termasuk sebagai perbuatan buruk yang berat ini. Sangga beda. Bukan. Atau memecah belah sangga itu bukan. Yang bisa memecah belah sangga adalah para biku. Di komunitasnya mereka. Betul. Karena kan para biku harus sadar juga bahwasanya kalau ada umat yang mengatakan ini dan itu, ya kita tidak langsung percaya. Tidak langsung kemudian kita mengambil satu sisi gitu kan. Mengambil satu kelompok gitu. Nggak begitu. Tapi harus diselesaikan, dibicarakan. Nah, sehingga ketika ada sangga yang terpecah itu karena apa? Bikunya sendiri. Nah, ini merupakan akusala garuka kama. Itu yang pertama. Baik. Nah, jadi Bante ini sangat menarik, dan dari penjelasan Bante sangat jelas sekali ya. Kalau dilihat kama ini dari urutan memberikan buahnya, garuka kama ini yang akan memberikan buahnya terlebih dahulu, Bante. Betul sekali. Bisa dilanjut Bante untuk yang kedua. Jadi yang kedua itu ada yang namanya asana kama. Asana kama, Bante. Asana kama itu adalah ini semacam perbuatan yang terjadi menjelang ajal. Jadi sesaat sebelum mengalami kematian ya, Bante? Sesaat sebelum mengalami kematian. Menjelang kematian. Jadi kalau di dalam ajaran Buddha itu
ada satu katakan gambaran atau satu pemikiran yang terjadi sebelum ajal tiba. Ketika seseorang mengalami namanya cuti cita, artinya batin sebelum terlahir di alam lain. Betul-betul batin terakhir, pikiran terakhir sebelum mengalami kelahiran. Itu disebut sebagai asana kama. Nah, ini sangat menentukan. Kalau yang garuwa kama tidak ada, maka asana kama ini yang menentukan. Mengambil tempat untuk berbuah. Nah, jelas dalam hal ini adalah begini. Ketika seseorang menjelang kematian, barangkali dia itu punya pemikiran tertentu. Pemikiran ini maksudnya gambaran ya, Bante? Bukan gambaran. Jadi ada tiga yang menentukan. Yang pertama adalah kama. Kama kan perbuatan. Jadi gambaran tentang apa yang telah dia perbuat. Maksudnya gambaran dalam artinya dia ingat dengan perbuatan tertentu. Ini presentasi pada batinnya menjelang kematian itu. Betul. Jadi dia ingat sebuah perbuatan yang dia lakukan. Pernah dilakukan sebelumnya. Iya. Misalnya dia itu pernah melakukan berdana. Nah, kemudian ketika dia mau meninggal, dia ingat dengan perbuatan dia berdana. Ini bisa membawa kepada pikiran yang baik. Nah, sebagai buahnya bisa terlahir di alam yang lebih baik. Lebih baik, Bante, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Asoka. Jadi Raja Asoka ini seperti yang kita ketahui, dia ini adalah seorang raja yang awalnya sebelum punya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, dia itu kan banyak melakukan kejahatan. Membunuh banyak orang ya. Nah, suatu kali ketika ia bertemu dengan seorang samanera, akhirnya punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, dari situlah kemudian ia berbuat banyak kebajikan. Nah, dikatakan setiap perbuatan bajik yang dia lakukan, nah dia ini meminta kepada seseorang untuk mencatat. Nah, pada saat dia menjelang kematian, itu dibacakan supaya diingat kembali. Nah, ketika dibacakan ingat, oh saya pernah melakukan perbuatan bajik seperti ini, pernah seperti membangun stupa, ribuan stupa, pernah menyokong sangga, pernah menjadi supporter atau yang mendukung dalam sanggayana atau dalam konsili sangga. Nah, seperti itu dicatat, dibacakan menjelang kematian. Ketika dia ingat dengan perbuatan-perbuatan tersebut, nah dia memiliki pikiran yang baik dan terlahir di alam yang bahagia. Penting sekali ini untuk diketahui. Ini penting. Tapi ada yang kemudian memiliki gambaran simbol dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Disebut sebagai kama nimitta. Ini bukan ingatan, tapi perbuatan yang pernah dia lakukan itu memberikan simbol. Simbol, misalnya apa? Kasus pada zaman Sang Buddha itu ada seorang bernama Cunda. Cunda yang jagal itu apa, Bante? Iya, betul. Dia penjagal yang suka membunuh babi. Ya. Kemudian pada saat dia meninggal itu dia melihat seperti pisau tajam. Kemudian dia juga ingat gambaran-gambaran tentang alat-alat yang digunakan gitu kan. Bahkan kemudian dia seakan-akan seperti dibunuh. Pada saat mau meninggal dunia dia juga dirinya seperti babi yang dibunuh, dia ngorok begituan. Nah, itu adalah namanya kama nimitta. Kama nimitta ya, Bante. Jadi memberikan sebuah simbol gitu kan. Simbol dari perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau orang yang suka membunuh barangkali simbolnya adalah melihat benda-benda tajam. Iya. Kan begitu. Pisau dan sebagainya gitu ya, Bante. Mungkin kalau orang yang suka melakukan kebajikan, nanti simbolnya misalnya melihat taman-taman dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu disebut kama nimitta. Itu juga menjelang ajal. Ajal ya, muncul harus kesadaran. Iya, kesadaran itu pada saat menjelang ajal. Pada thought prosesnya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat orang meninggal, kadang-kadang kan ya seperti kayak melihat sesuatu teriak-teriak dan sebagainya kan. Itu barangkali juga karena ada pemikiran, gambaran menjelang ajal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah gati nimitta. Adalah gambaran tentang kemana dia akan dilahirkan. Itu berarti ini Bante tujuan ya?
Tujuan kemana dia akan dilahirkan kembali. Betul. Jadi dalam hal ini misalnya apa? Misalnya kalau orang itu nantinya akan terlahir di alam manusia. Yang dia lihat itu seperti apa? Dia itu berada di rahim. Rahim ya. Jadi sebelum meninggal dia itu merasa seakan-akan berada di rahim seseorang. Tapi kalau kemudian dia itu akan terlahir di alam neraka. Dia itu sudah merasa dirinya itu berada di satu kayak perapian begitu. Iya. Yang identik dengan api lah, Bante. Identik dengan alam neraka. Alam neraka, betul. Api, panas. Atau kalau dia itu mau terlahir di alam, misalnya alam dewa, itu dia itu merasa seperti sudah berada di alam dewa. Jadi sudah ada kayak kereta datang menjemput itu ya, dalam kasus Dhamika itu ya, seorang rumah tangga Dhamika kan dijemput oleh para dewa gitu kan. Artinya apa? Itu adalah gati nimita. Nah, ini adalah hal-hal yang muncul menjelang ajal. Dan itu sangat penting, krusial Bante, karena itu sangat menentukan sekali untuk kelahiran kembali orang yang mengalami kematian. Mungkin itu juga alasannya ya Bante, kenapa yang saya perhatikan juga di negara-negara Buddhis itu ketika orang misalnya sakit dan menjelang mengalami kematian, mereka itu sering sekali diingatkan untuk kebajikan-kebajikan yang pernah mereka lakukan. Bahkan kadang juga kalau memang memungkinkan, masih memungkinkan, mereka diajak untuk berbuat baik Bante. Iya betul sekali. Bahkan ada yang diajak ke pagoda misalnya kalau itu Bante, atau diusahakan supaya momen-momen itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan betul baik. Sekali, karena itu akan menentukan kemana dia akan dilahirkan. Iya ya, penting terutama sekali untuk memunculkan pikiran terakhir. Itu sebagai asana kama. Baik, jadi garuka kama paling berat. Jika garuka kama ini tidak ada, maka yang akan mengambil bagian tempat untuk berbuah adalah asana kama ini, yang kedua ini. Baik, nah kemudian kedua. Itu yang kedua kan. Yang ketiga ada namanya disebut acina kama. Acina. Atau juga disebut sebagai bahula kama. Adalah perbuatan yang diulang-ulang. Kebiasaan gitu ya? Kebiasaan. Perbuatan yang diulang-ulang. Kebiasaan. Apa itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Kalau diulang-ulang itu akan menjadi sebuah watak. Menjadi kebiasaan. Kalau kita selalu melakukan misalnya pencurian, ya bisa juga menjadi watak. Dia suka mencuri, kita suka mencuri. Kalau kita suka berdana, ya kita itu menjadi watak juga. Maka kita akan suka berdana. Itu juga baik juga, bagus juga. Makanya ada yang menganjurkan bahwasanya lakukan perbuatan itu lagi dan lagi. Terutama kalau kita bicara kebajikan. Kenapa? Walaupun itu mungkin perbuatan tersebut katakan sifatnya sedikit ya. Misalnya orang berdana hanya satu gumpalan nasi misalnya begitu ya, nggak apa-apa. Itu lakukan lagi dan lagi supaya menjadi watak. Ini juga sangat menentukan nanti ketika seseorang menjelang atau seseorang kemana akan dilahirkan. Nah jadi ada satu kalimat yang diberikan Sang Buddha. Punyance purizo kaira tena puna-puna. Kalau seseorang melakukan kebajikan, maka lakukan itu lagi dan lagi. Secara continuous. Agar menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah watak. Dan ini juga menjadi satu yang menentukan buah yang akan diterima ketika dia apakah dalam kehidupan sekarang, terutama adalah dalam kehidupan yang akan datang. Nah, maka kalau kita bicara demikian, ya kita harus tahu bahwa yang harus kita kerjakan, kita berbuat adalah yang baik-baik supaya menjadi sebuah watak. Nggak apa-apa walaupun kecil, tapi itu diulang-ulang. Jadi seperti kalau Sang Buddha juga memberikan sebuah perumpamaan, seperti hanya satu katakan galon gitu kan, walaupun diisi dengan air setetes demi setetes, nanti juga akan penuh. Nah demikian pula, walaupun itu perbuatan yang kecil, jangan diremehkan. Kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu juga akan memenuhi galon memenuhi tempat di mana air disimpan. Nah, itu adalah yang ketiga ya Bante. Sebentar Bante, ini sangat menarik sekali ya pembahasan tentang kama berdasarkan urutan memberikan buahnya Bante. Jadi memang mungkin untuk orang-orang di luar sana juga perlu untuk memahami ini Bante. Karena ketika orang misalnya oke lah di kehidupan ini mereka tidak punya garuka kama ini ya, kama yang sangat berat ini. Kemudian mereka juga tidak punya itu tadi ya, misalnya
asana kama ya Bante, kama menjelang mereka mengalami kematian. Tetapi kebiasaan ini perlu juga diperhatikan mulai sekarang berarti Bante. Jika ada kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin itu perlu Bante dirubah berarti untuk ke arah yang lebih baik, karena ini menentukan sekali. Jangan-jangan nanti ketika kita menjelang kematian dia karena kebiasaan ini yang muncul dan akan mengambil bagian untuk berbuah Bante. Bahkan kalau kita bisa boleh mengatakan, bahkan apa yang akan muncul pada saat menjelang kematian itu biasanya adalah kebiasaan ya. Biasanya walaupun tidak harus juga, tapi biasanya kebiasaan. Mengapa saya mengatakan tidak harus juga? Karena kalau contoh Ratu Malika Bante, dia kan sudah banyak berbuat kebajikan dong. Suka berdana kepada biku, kepada Sang Buddha gitu kan. Tapi kemudian setelah pada saat dia menjelang kematian, ingat dengan satu perbuatan yang buruk, ya kan? Yang dia melakukan kejahatan kan, dia terakhir di alam neraka. Tapi hanya 1 minggu. Kemudian karena kebajikannya, dia terakhir di alam surga. Nah, tetapi biasanya yang muncul adalah karena apa? Kebiasaan. Kalau kita terbiasa melakukan hal yang baik, itu yang nanti akan muncul. Pada saat menjelang kematian. Kalau kita terbiasa melakukan hal yang buruk itu juga yang muncul menjelang kematian. Maka kita harus banyak melakukan kebajikan, dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai habit, agar itu menjadi watak, dan ketika menjelang kematian itu yang memungkinkan untuk bisa berbuah, muncul pada saat menjelang kematian. Dan itu sangat penting bagi kita. Pertama garuka, kedua asana, ketiga acina, dan yang keempat apa? Nah, yang keempat itu adalah katata kama. Nah, ini adalah karma yang paling ringan. Di antara keempatnya ini yang paling ringan. Karena karma ini disertai dengan kehendak yang tidak kuat, lemah ya. Yang lemah. Ya, kalau kita boleh memberikan sebuah contoh adalah misalnya pada saat kita itu berjalan, kita sambil makan begini, kemudian melihat anjing di pinggir jalan, kita lempar makanan kita untuk diberikan ke anjing. Itu kan sesuatu perbuatan yang didasari niat yang tidak begitu kuat. Berbeda kalau misalnya kita mau pergi ke panti asuhan. Beberapa hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Pokoknya di hari Minggu ini kita akan pergi ke panti asuhan. Apa yang akan kita bawa? Kemudian dipersiapkan sedemikian rupa. Itu kan merupakan niat yang sangat kuat kan? Nah, tetapi yang ini berbeda. Punya niat yang sebenarnya tidak begitu kuat. Dan ini juga bisa menjadi kekuatan ketika orang meninggal. Bisa mengondisikan untuk kelahiran selanjutnya. Menentukan juga ya. Makanya hati-hati walaupun katan kita berbuat sesuatu, jangan memandang itu remeh. Harus benar-benar aware ya Bante ya. Bisa kan kadang begini, kadang-kadang ya. Misalnya seperti tadi misalnya. Pada saat kita itu sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian kita melempar makanan ke anjing. Remeh kan? Tetapi tiba-tiba kita ketabrak mobil. Bisa juga ingatan kita ketika meninggal adalah memberikan makan kepada anjing. Nah, itu yang bisa menjadi katakan perbuatan yang memberikan buah pada saat dilahirkan ke alam lain. Jika ketiga kama sebelumnya tidak memiliki potensi untuk ini, maka ini itu tadi yang akan menentukan sekali. Dan itu pun juga harus kita mulai sekarang berusaha untuk jangan meremehkan sesuatu yang sepertinya tidak memiliki kekuatan yang tinggi, kekuatan yang besar. Ya mungkin pada saat kita melakukan sesuatu, kemudian kita melakukan kejahatan yang misalnya kecil gitu kan, kelihatannya sepele gitu. Kalau tadi kan melemparkan makanan ke anjing gitu kan, itu kan bagus kan. Tapi kemudian lihat anjing tiba-tiba kita tendang anjing gitu kan, itu kan itu muncul dari sebuah kebencian gitu kan. Benar. Walaupun seakan-akan itu sepele, tapi bisa juga ini menjadi kondisi untuk penyebab orang akan terlahir di alam yang tidak baik. Ketika 3 pertama tidak ada. Nah, jadi jelas ini empat yang kalau melihat kama seperti ini Bante, dengan berdasarkan pada urutan
memberikan buahnya, jelas sekali Bante. Saya bisa memahami seperti yang Bante jelaskan Bante. Ada garuka, asana, acina, dan yang terakhir ini adalah kata kama ya, Bante. Betul. Jadi setiap perbuatan itu akhirnya ya ternyata akan memberikan buah juga Bante. Betul sekali, betul sekali. Ya, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang buruk ya. Dan tentunya kalau kita masih ingin, kalau kita bisa ingin berputar-putar di alam tumbal lahir, ya kita harus selalu mengisi hidup dengan kebajikan. Jadi walaupun itu sepele, simple, sederhana, ya kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, kebajikan. Iya. Melihat dari itu Bante, ternyata kemudian saya dalam benak saya memang terpikir bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, ya pada akhirnya memang itu akan menjadi fuel untuk memperpanjang samsara jadinya. Oh iya, Bante. Betul. Bagaimana menurut Bante ini, ya hendaknya kita seperti apa menyikapi kama perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari Bante? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita sekarang mungkin aware Bante, tahu bahwa ya ternyata setiap perbuatan ini akan membawa kita pada pusaran lingkaran samsara ini Bante. Ya memang setiap apa yang kita perbuat itu pasti membawa kepada lingkaran tumbal lahir. Kadang kita terlahir di alam yang lebih baik karena kusala garuka karma tadi, perbuatan baik yang berat, yang berat gitu, yang bagus itu tadi ya Bante ya. Saya kadang-kadang terlahir di alam yang menderita karena aku salah garuka karma. Bisa juga karena apa? Acina kama atau asanya kama atau katata kama yang tidak baik. Bisa juga kita terlahir di alam baik karena apa? 3 yang terakhir juga itu baik. Ya, asanya kama kita juga baik, acina kama kita juga baik, katata kama kita juga baik, itu bisa. Tapi selama kita melakukan perbuatannya, terus akan membawa kepada tumbal lahir. Ya belum bisa terbebaskan jadinya. Betul. Kita Bante. Makanya sebenarnya dalam ajaran Buddha, pada akhirnya kita tidak berhenti pada karma. Tapi Sang Buddha menunjukkan kita keberadaan karma dengan tujuan supaya kita tahu selama kita dicengkram oleh karma, kita masih harus bertumbal lahir. Maka praktik Dhamma pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa terbebas dari karma. Jadi ada jalan Bante untuk melampaui karma itu sendiri. Jalannya masih perbuatan juga, tetapi perbuatan yang menghancurkan perbuatan. Disebut ini menarik Bante. Siapa ini Bante yang bisa sampai mungkin melampaui karma itu sebenarnya sendiri? Sebenarnya kita semua bisa melampaui asal melakukan ini. Iya. Bagaimana itu Bante? Jadi tadi saya mengatakan ada perbuatan yang menghancurkan perbuatan, disebut kama kayang sangwatati. Perbuatan yang mengarah pada hancurnya perbuatan. Itu sendiri. Apa? Praktek jalan mulia berunsur 8. Itu ya. Jadi praktek jalan mulia berunsur 8 memiliki mengembangkan pandangan yang benar, pikiran yang benar, pada akhirnya nanti juga ucapan, perbuatan, mata pencaharian juga benar, daya upaya benar untuk melenyapkan kotoran batin, memiliki sati perhatian yang benar, selalu melihat ke dalam batin dan jasmani, melepaskan kotoran batin, dan kita mengembangkan keteguhan batin yang benar, yang muncul karena 7 faktor yang tadi dari jalan mulia berunsur 8. Nah, praktek inilah yang nantinya pada akhirnya mengarah kepada hancurnya karma. Nah, hancurnya karma tidak lain adalah nibbana itu sendiri. Dan tentu yang sudah katakan mencapai itu adalah seorang arahanta. Yang telah menghancurkan segala bentuk kotoran batin adalah orang yang sudah terbebas dari karma. Tidak makanya, ada ini Bante ya, karma apapun yang mampu membawa dia untuk ke kelahiran tidak selanjutnya. Ada. Makanya kan sudah dihancurkan. Makanya kan dibedakan dengan orang biasa dengan seorang arahanta. Perbuatan mereka disebut kiriya. Kiriya Bante. Karena apa? Sudah tidak bisa menjadi bahan bakar yang mengarah kepada kelahiran kembali. Tapi jalan yang mereka praktikkan ya adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, kita sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Sang Buddha yang tujuannya adalah untuk terbebas dari sangsara adalah kita berusaha mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Yang ini adalah praktek yang nantinya membawa kepada hancurnya karma itu sendiri.
Nah, sebagai puncak dari hasil praktek Jalan Buddha Bungsu 8 adalah seorang arahanta. Yang mencapai kesucian arahanta. Kesucian arahanta. Tapi selama mereka masih hidup, ya mereka masih mendapatkan buah karma. Iya. Dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Lampau sebelumnya. Ya. Misalnya ya seperti Bhante Mahamoggallana. Anggulimala. Bahkan Sang Buddha sendiri kan, Sang Buddha sendiri, Anggulimala juga ya, Bante. Kan walaupun mereka seorang arahanta, perbuatan-perbuatan buruk yang lampau juga masih memberikan buah. Yang baik juga berbuah juga. Tetapi untuk kelahiran selanjutnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, karena apa? Sudah tidak ada bahan bakar. Bahan bakar, benar. Yang membawa mereka untuk dilahirkan kembali. Iya. Nah, ini yang menjadi tujuan yang paling penting kita memperhatikan ajaran Sang Buddha. Untuk hancurnya karma kan, Bante? Hancurnya karma. Baik. Terima kasih sekali, Bante. Penjelasannya sangat jelas sekali terkait dengan karma ini. Semoga juga ini bisa dipahami juga oleh banyakkan orang, Bante. Terima kasih atas penjelasannya, Bante. Oh iya, baik. Terima kasih. Namo Buddhaya.